Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Faridi Febrian dengan PM 10100119069. Di sini saya akan mempraktikkan skill yaitu WBC Differential Counting atau hitung jenis dari sel leukosit atau sel darah putih. Dimana pertama-tama itu yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasesmen dari preparatnya atau apus darah tepinya yang akan dicek di bawah mikroskop. Mana kita cek dulu apakah preparatnya ini bagus, dia ini permukaannya halus atau kasar. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu 7 langkah. Setelah itu saya akan mengeringkan dengan handuk yang steril. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan peralatan-peralatannya dan juga pertama-tama pastikan preparat ini sudah sesuai dengan identitas pasien, sudah sesuai dengan rekam medis dari nama dan juga jenis kelamin, usia, apakah sudah sesuai dengan rekam medis atau belum. Dan setelah itu saya akan mempersiapkan alat-alatnya, di mana di sini saya memiliki mikroskop. Terus di sini saya ada wadah atau rak untuk penyimpanan dari storage box dari preparat ini sendiri atau apus darah tepi. Di sini saya ada silol dan juga minyak imersi, lalu ada pipet untuk meneteskan minyak imersi dan juga silol, lalu ada tisu untuk mengeringkan minyak imersi. Lalu di sini saya memiliki dua preparat ya tadi atau apus darah tepinya. Lalu di sini saya memiliki differential sheet atau tabel untuk perhitungan dari jenis sel leukosit, dan di sini saya memiliki contoh gambar mikroskop atau preparat dari sel leukosit itu nanti yang akan diidentifikasi lanjut. Dan yang terakhir, ini saya memiliki atlas untuk membantu pengidentifikasian dari sel-sel jenis-jenis sel leukosit. Baik, untuk langkah pertama tadi kita pastikan untuk mengecek dari si preparatnya atau apus darah tepinya sudah sesuai atau belum, baik dari nama, jenis kelamin, usia, sesuai rekam medis atau tidak. Lalu kita ambil slide-nya yang sudah di label dan diwarnai dengan baik, lalu kita taruh di mikroskop seperti ini. Lalu jika sudah, pertama-tama kita nyalakan mikroskopnya. Lalu untuk perawalan kita menggunakan perbesaran yang rendah, yaitu perbesaran 10 kali lensa objektifnya, dan juga untuk kondensor kita di paling rendah dan diafragma ditutup. Lalu kita akan mencari atau mengobservasi area mana yang bagus untuk diamati. Biasanya areanya itu ada di tepi atau di ujung dari apus darah tepi, dikarenakan di situ biasanya eritrosit itu tidak bertumpuk. Maka kita akan menggeser ke arah tepi dengan memutar makrometer. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan meneteskan minyak imersi sebelum memutar lensa pembesaran menjadi perbesaran 100 kali. Kita teteskan di apus darah tepinya. Jika sudah, maka kita bisa memutar lensa objektifnya atau lensa pembesarannya menjadi yang perbesaran 100 kali. Lalu setelah itu kita akan menaikkan kondensor, dinaikkan kondensornya dan juga diafragma dibuka, dan usahakan untuk menggunakan cahaya yang semaksimal mungkin. Lalu setelah itu baru kita akan fokus mengamati dengan cara memutar mikrometer sampai teramati, fokus dan amati sampai menemukan ada 100 jenis atau 100 sel leukosit yang berbeda jenis. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah
sudah menemukan sampai 100, maka selanjutnya adalah kita bisa mengisi yaitu differential sheet ini. Bagaimana cara pengisiannya? Dimana untuk pengisiannya sendiri, di sini ada beberapa tabel, yaitu dari nama sel, terus ada angka 10, 20 sampai 100 dan juga jumlah. Nah, dimana cara pengisiannya itu, misalkan saya menemukan neutrofil segmen atau batang misalnya 1, lalu saya menemukan lagi. Nah, saya akan tetap menuliskan 1 bukan 2. Jadi 1 sebanyak sejumlah yang saya temukan. Nah, itu maksudnya itu dengan cara menggunakan torus. Nah, apabila sudah max di jumlahnya 10, maka kita bisa pindah ke kotak selanjutnya dengan cara yang sama, menuliskannya dengan angka 1 sampai jumlah yang ditemukan. Dan itu berlaku untuk semua jenis sel, baik basofil, eosinofil, limfosit, monosit, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya, untuk pengidentifikasian yaitu gambar yang ini, pengidentifikasian jenis dari sel leukosit dari gambar yang ini, saya akan dibantu dengan melihat dari atlas leukositnya, dimana kita bisa lihat dari neutrofil neutrofil segmen, bagian sini itu kita bisa lihat itu ciri-cirinya itu dia ada filamen sehingga intinya itu seperti menyatu. Dan juga untuk yang eosinofil di sini kita bisa lihat untuk granulnya itu dia berwarna lebih eosinofilik, lebih pucat karena lebih dikit. Terus untuk basofil dia granulnya lebih banyak sehingga dia lebih basofilik. Lalu ke bawah lagi ada limfosit, dimana limfosit ini selnya itu ukurannya sama seperti sel darah merah. Lalu selanjutnya ada monosit, dimana monosit ini selnya yang ukurannya paling besar. Sehingga saya menyimpulkan dari pengamatan saya, dari gambar ini saya menemukan adanya banyak sel neutrofil. Jadi menurut kesimpulan saya ada peningkatan dari sel neutrofil. Mungkin pada pasien ini terdapat infeksi sehingga sel neutrofilnya terlihat banyak di sini, dimana untuk kadar normalnya itu 40-60%, mungkin pada pasien ini bisa di atas 60%, bisa 70 atau 80%. Untuk pengidentifikasiannya cukup segitu. Nah, selanjutnya jika sudah melakukan pengamatan, perhitungan dan juga pengidentifikasian jumlah dari sel leukosit, kita akan sebelum kita mengambil dari preparat atau objek lasi atau ya preparat hapus darah tepinya, pertama-tama kita harus memutar lensa perbesarannya kembali ke yang paling kecil, ke perbesaran 10. Jika sudah, baru kita turunkan kondensor dan juga diafragmanya tutup dan diambil si preparatnya. Lalu kita ambil preparatnya, kita taruh ke storage box, tempat penyimpanan semula. Nah, setelah itu jangan lupa dimatikan mikroskopnya dan alat-alatnya kita taruh ke tempat yang asalnya. Dan jangan lupa tadi preparatnya sebelum kita masukkan ke storage box, jangan lupa untuk selalu dilap bekas minyak imersinya. Jika sudah dilap minyak imersinya, dan kita berikan silol untuk membersihkan darah dari hapus darah tepinya. Jika sudah dikeringkan, lalu kita simpan ke storage box dari penyimpanan hapus darah tepi. Mungkin setelah itu biasa kita mencopot atau melepas dari handscoon atau hand glove dan dibuang ke tempat yang pembuangan. Dan tidak lupa untuk mencuci tangan lagi 7 langkah. Lalu dikeringkan dengan handuk yang steril. Nah, sudah mungkin alhamdulillahirobbilalamin rangkaian WBC DIVCON sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.